Pemakaman Teh Siti, bayinya serta Mak Unyeh dilakukan dini hari itu juga. Dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman, termasuk saya dan 5 anggota tim KKN lainnya. Usai prosesi pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang. Dengan hati-hati, kami berjalan di antara nisan. Kami juga harus menghindari genangan lumpur di sana-sini akibat hujan lebat semalam. Tiba-tiba terdengar suara milik ledakan yang cukup keras dari tengah komplek pemakaman. Semua orang terkejut sekaligus ketakutan. Khawatir ada ledakan susulan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai. Beliau berdiri tegap, wajahnya menghadap ke arah 2 makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak, meniti butiran tasbih di tangan kanan. Mendadak muncul asap putih, tipis. Awalnya saya kira itu adalah kabut yang terkena sinar lampu senter dari 2 makam yang baru saja kami tinggalkan. Asap itu kemudian bergerak ke arah pintu masuk komplek pemakaman. Aneh, karena saat itu sama sekali tidak ada angin. Asap tersebut bergerak seperti seekor ular yang sedang melata. Mata kami mengikuti terus kemana arah asap bergerak. Sayang, pekatnya malam seolah menelan asap dan kami kehilangan jejak. Pak Kiai memanggil kami berkumpul kembali. Beliau meminta makam digali lagi. Selapis demi selapis tanah digali. Perlahan, kayu fadung penutup liang lahat mulai muncul. Setelah semua kayu padung terlihat, Pak Kiai meloncat masuk ke dalam lubang makam dan berdoa. Beliau lalu mengangkat 2 lembar kayu padung di bagian paling atas dan meletakkannya di sisi kanan. Pak Kiai kembali menengadahkan tangan, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berdoa, beliau berlutut dan membungkuk, mendekati jenazah Mak Unyeh. Perlahan, kain kapan dibuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua yang hadir berteriak kaget. Dari balik kain kapan muncul batang pisang. Ya, betul, batang pisang. Pak Kiai merapikan kembali kain kapan Mak Unyeh, lalu pindah ke makam Teh Siti. Prosesi yang sama diulangi sekali lagi. Hasilnya pun sama. Alih-alih wajah Teh Siti, kami kembali melihat batang pisang dari balik kain kafan. Pak Kiai memerintahkan makam kembali ditutup, sambil memandangi butiran tanah mengisi lubang makam Mak Unyeh dan Teh Siti. Saya membacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas untuk mereka bertiga. Semoga arwah mendapat ketenangan dalam istirahat abadinya. Para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah ketika samar-samar telinga saya menangkap suara derap langkah kuda. Saya menatap Reja dengan pandangan bertanya, apakah dia juga mendengar yang saya dengar? Reja mengangguk kecil. Dia juga mendengar seseorang mendadak berteriak seraya menunjuk ke arah pintu masuk komplek pemakaman. Eta naon? Kami sontak memandang arah yang ditunjuk. Dari tengah keremangan dini hari muncul bayangan 2 ekor kuda. Di punggung kuda masing-masing 2 orang. 1 orang penunggang dan 1 orang yang duduk di belakang penunggang. Tunggu, di kuda yang terakhir penumpangnya terlihat seperti menggendong bayi dalam pelukannya. Kedua kuda tersebut langsung melesat, seolah terbang dan menghilang dari pandangan kami. Pak Kiai mengumpulkan kami dan berpesan agar apa yang kami alami dan lihat barusan bisa menjadi pelajaran. Beliau juga berpesan jangan menambah-nambahi kejadian malam ini dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu. Namun jauh lebih baik lagi jika kita tidak membicarakannya. Kasihan para almarhumah, tidak perlu lagi menambah penderitaan mereka. Kejadian itu sangat membekas di benak kami. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, ketika reuni untuk pertama kalinya, sekitar 5 tahun sesudah kelulusan,
Hal pertama yang kami kenang adalah tragedi keluarga Mak Unyeh. Beredar kabar bahwa Mak Unyeh, Siti, dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Pesugihan apa namanya? Kami tidak tahu dan tidak tertarik ingin tahu. Hanya saja sampai acara tahlilan 7, 40, dan 100 hari, baik suami Teh Siti maupun suami Mak Unyeh tidak pernah datang. Bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.